Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihi innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata saya beriman kepada Allah, kemudian dia beristiqomah dengan apa yang disampaikan, maka malaikat rahmat akan turun kepadanya dan berkata, kamu jangan takut dan jangan bersedih, dan berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Mudah-mudahan dan kalau saja termasuk orang kadintoh. Allahumma amin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun. Kesambung dek sedaja urusan epon seorang mukmin, karena semua urusannya baik. In asobathu sarra syakarah kana khairan lahu, wa in asobathu dharra fasabarah fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa dengan musibah, maka dia akan bersabar, itulah kebaikan buat dia. Dan apabila dia diberikan kesenangan dan kenikmatan, maka dia bersyukur, maka juga itulah kebaikan buat dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sekat itu. Allahumma amin. Siapatan kaulah muljaki, ya, para habaib, para alim, para ulama, wabil khusus yang hadir di kesempatan siang hari ini, Hadratul Habib Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman Syihab, saya dari Bandung. Beliau termasuk ahli baitin Nabi Muhammad SAW. Tunyanah sajan melimpah badan Bogor, malam moga dia barokah. Amin Allahumma amin. Terus sebatan Bang Muljaki, Ketua Hasbi Jawa Barat Hadito Haji Ibrahim Hadito ini. Ketua biasanya mele mundur tak lembed ende. Mun dadi ketua tak ende. Benih kula ala aku akan kula tak jadi ketua. Cipor. Sesene ke mono. Akhirnya saya kampanyekan. Barang siapa yang sanggup jadi ketua panitia Isra Mi'raj nang gunung, maka dia oleh Allah akan dirizkikan bisa membangun rumah. Oh, parbuan. Saya pernah jadi ketua, saya bangun rumah. Pinter Mukhtar jadi ketua, bangun rumah. Pinter Tauhid jadi ketua panitia, bangun rumah. Pinter Husna jadi ketua, mau bangun rumah. Oh, parbuan makanya. Tapi benih pasien masjid. Kelakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya doakan sejadi ketua Hasbi manter atambah nama. Manter atambah tunyana seberokah. Amin. Kemudian waktu kemarin hari Rajab, bulan Rajab hari Ahad, pemilihan ketua Isra Mi'raj waktu itu kebetulan banyak selampon abangun Roma, dan gula mengkampanyekan boleh barang siapa yang sanggup dan siap dan ikhlas menjadi ketua panitia peringatan Isra Mi'raj Masjid Nunggunung, maka kalau dia sudah punya rumah, maka Allah akan takdirkan dia umroh ke tanah suci. Wah, arbor. Sampean jendir amin benih Pak. Kiai Haji Makruf Kedunglo Kediri, dan saya tambahkan karena guru saya yang memberikan Fatihah kepada almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim Ahmad Sarang. 2. Kemudian yang ketiga, dia harus bertawassul dan nyampe ke daerah Tuban, tepatnya di Desa Palang,
Di sana ada orang tua Sunan Ampel yang bernama Syekh Ibrahim Asmorokondi. Jadi kudu nyelase kak kasah sampeyan. Kudu nyelase kak kasah. Syekh Ibrahim As-Samarqandi orang seponah Sunan Ampel, tepat di Desa Palang, Kecamatan apa nih, Lopait, Kabupaten Tuban. Panjenengan tahu sulit gak disah mator niat malam muka sareng Allah cepat keparengan takdir bisa ziarah ke astaipun Rasulillah dan bisa tawaf dan sa'i di sekitar Ka'bah Baitullah. Mudah-mudahan teka hajat. Ketika kain tak aja setuku maka panjenengan kobilna. Alhamdulillah saya pribadi saat itu pada tahun sekitar berapa? Ini teman saya ada semua waktu itu. Waktu mobil saya guling 2 kali di daerah itu ternyata. Teman saya ada Ahmad Maulana waktu itu, yang kemudian sedang tidur waktu itu. Kemudian supir waktu itu Mas Jupri hadir. Itu saya bertiga di mobil. Waktu mau ke sarang ternyata mobil guling 3 kali. Alhamdulillah 3 orang semuanya selamat semua. Setelah dengan beberapa syahwat yang akan selalu dia ingin mencapainya. Syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Nah, apa kata orang minan nisa, reng bini. Nah, saya tak terus reng bini, terus. Maka semare saandi bini pakun terus boleh. Jelas. Reng bini beri tak terus reng laki, men tak terus bi alake. Jelas gitu. Al-Quran menaruh kata an-nisa pada urutan pertama. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Kemudian mari an-nisa wal banin, anak. Bedan di anak nih kan. Lesok mari alakoh solosok ngetila anak nih kan. Beres lesok nih. Mereka sampean kadang mulai alakoh lemari pak. Mulai ke mana lesok. Beda anak ini nyantel beres hilang kaki lagi, tinggi, kalau dia bisa tak di anak jadi itu bayar. Keng mau nanti anak pas penaki kembung ngedok, dalam itu kuat ini. Kemudian wal konatiril mukontor, minat dahab wal fitoh, dari emas dan perak. Saya rasa tak lebur ke emas dan perak, emas perak. Mungkin akik, saya bib tidak pakai akik bib. Ini pakai akik bib, karena memang hobi ya. Saya tidak senang akik, tidak senang bib. Tapi kalau dikasih saya mau bib ya. Jenengan buatan sama ya. Tapi mun emas, saya rasa tak senang emas kan. Saya senang beli emas lah, mun dijual larang. Jelas ya. Kenapa saya tidak pakai emas? Habib tidak pakai emas karena laki-laki pakai emas haram. Yang boleh laki-laki itu pakai perak, boleh. Tapi kalau perak tidak usum, Bib, ya. Kurang gaya, Bib ya. Iya. Akik, batu akik biasanya. Ya. Itu manusia. Makin sini kan, manusia kayak itu, kalau diiming-iming dengan sesuatu yang berkaitan dengan dunia, dengan kekayaan, semangat. Tapi kalau dia diiming-imingi sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, imannya kuat, diberi kesejahteraan, selamat, tidak begitu menarik. Wah, coba umpama saya berikan amalan barang siapa membaca ini maka imannya akan kuat sampai hari kiamat. Tak kira baca. Coba kasih amal-amalan, Beb. Kalau baca ini maka lancar rezekinya, insya Allah diamalkan itu. Seperti kemarin malam hari Jumat terakhir itu di medsos saya, entah di teman-teman mungkin banyak. Barang semua mengatakan Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak berapa kali? 35 pada waktu khutbah, antara 2 khutbah, maka dijamin dompetnya tidak akan pernah kosong. Insya Allah semangat sih. Urusan besar. Coba orang kayak itu terkadang lupa bahwa yang mengatur semuanya itu Allah Subhanahu wa taala.
panjenengan maos Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sampai ngabuk, mun Allah Ta'ala kita apareng, maka iki pakun kering dompet beni kun kering makai dompet ada cek kau tuh dompet mun Allah Ta'ala kita kesokan, kita sebenarnya cuma gelar alladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan saya Allah, tapi sumastaqamu istiqomah kayak itu. Buktikan bahwa Allah memang Tuhan kita. Terkadang kita kan cuma di mulut kayak itu, Allah Tuhan saya, tapi kepercayaan dan keyakinan yang tertanam ya kayak itu sama sekali hambar, tidak sekali. Ini kasih kurang. Saya cerita begini, tidak ada perasaan membanding-bandingkan maksud antara Nabi dengan kita. Nabi Yuna Musa alaihi salam. Kento di Al-Quran begini, Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang kemudian diambil menantu oleh Nabi Yunus Syu'aib alaihissalam. Beliau dikawinkan dengan putrinya, kalau tidak salah namanya Yohanit. Dengan mas kawin apa? Mas kawinnya mengembala kambing selama 10 tahun. Muanembi 10 tahun, mas kawin. Raja elaban bin Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mendapatkan hadiah dari mertuanya berupa tongkat. Tongkat asekot olar. Ini tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa adalah pemberian dari mertuanya yang bernama Nabi Syu'aib alaihi salam. Kemudian dalam Al-Quran Allah bertanya, ya Musa, ma fi yaminika, apa itu di tangan kanan kamu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qala hiya asoya, ini adalah tongkat saya. Atawakka'u 'alaiha, saya bertumpu dengan tongkat ini, saya meloncat ya bertumpu pada tongkat ini. Saya melompat, saya berjalan pakai tongkat ini. Seakan-akan Nabi Musa menyampaikan betapa tongkat ini sangat berguna dan manfaat bagi saya. Wa ahusyu biha ala ghanami, dengan tongkat ini pun saya bisa memukul dedaunan yang kemudian daun itu saya kasihkan ke hewan-hewan gembalaan saya. 2. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan saya juga mempunyai banyak kegunaan di tongkat saya ini. Seakan-akan cek bangga nah, kalau tongkat gula nih ada bareng sampean adik selo kalau beda hadu nih mengaku ini kok tak lem lapar misalnya bisa mengaku ini kok maju dagangan. Seakan-akan cek percaya nah ke dianding nih tanpa kemudian dia memasukkan nilai-nilai ketuhanan bahwa yang bisa menentukan sesuatu bukan apa yang dia pegang, akan tapi sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengangkat istiqomah dan kemudian berkonsisten bahwa dia telah mengucapkan Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian coba kita lanjutkan. Cak Madura, apa sih beri tangan kaki dia? Oh, mereka tungket pangeran. Kalau bentukkan mereka gula bisa jalan dan gula bisa agar pas buat dan gula bisa ngak gembalaan saya bisa membawa makanan saya bisa memikul minuman saya dan sebagainya. Kemudian Allah berkata, coba alqiha ya Musa, coba lemparkan tongkat kamu itu yang kamu banggakan, lemparkan tongkat. Alqiha ya Musa, lemparkan. Lempar bukan yang lempar, ternyata faida hiya hayyatun tas'a, tongkat itu ternyata ular. Ya burung jalan, hayyatun tas'a, ular yang kemudian merayap dengan cepat pingin apa? Ini mengejar Nabi Musa. Engki buruh padahal gila tungkan ini cawakan segalanya nih. Nih kalau ini kok belum tak ada yang kelabut toh banyak. Setengah yang tak lagi tadi olah. Wah aku lojer buruh diitinaki tungkatan. Karena kenyataannya tongkat ini adalah ular. Nah makan.
ketika tongkat jadi ular, Nabi Musa lari karena dikejar, takut digigit mungkin. Nah, Allah berkata, la takhaf, jangan takut, karena Allah yang berkata, benidung adalah Allah, la takhaf, sanu'iduha siratahal ula, saya akan kembalikan tongkat itu kepada bentuk yang semula. Karena diperintah oleh Allah, maka olah teku. Ternyata si asal olah jadi tungkat boleh. Kenapa? Karena Allah senyoro. Timun sambian menghilangkan pikiran tentang Allah nang pikiran sambian, cuma mendewakan sesuatu, mendewakan lakon sambian, tenaga sambian, maka sambian siap etancak. Bareng si sambian yakini punya kekuatan itu, karena sebenarnya la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan jangan sampai ditinggalkan. Maka makin tergantung keyakinan kita masing-masing. Panjenengan hadir dekat itu, saya yakin pengorbanan waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit. Bayangkan kalau yang dari Brebes itu ongkosnya berapa? Ongkosnya sekitar 400. Lain makannya nanti, makannya 500 ya. Karena memang tujuan. Berarti paling tidak sampean itu datang ke tempat ini yang dari Brebes, yang dari Tegal, sekitar 1 juta habis untuk biaya. Hilang. Apakah percuma? Harus yakin bahwa Allah akan menggantinya dengan yang lebih berkah dan lebih banyak. Oh tuh sini. Ini. Tapi cek tong dito. Ongkosan 400. Makan 50 kali 3 150. Kelenon tepangki serang Jepol. Diambil panitia 200, ada kas hasbi 100, ada sumbangan imtihan 100. Aduh, harian lako seminggu kemen. Akhirnya dijumlah pakai kalkulator, ya jelas muncul jumlahnya 1.250.000 habis oleh lako lemaan. Jadi orang yang itu tidak yakin akan pemberian Allah, akan janji Allah, maka semuanya perhitungan, hitung. Maka saya pernah bercerita bahwa orang muntung hitungan, maka apa yang ada dalam pikirannya tentang hitungan tadi, itulah yang akan terjadi. Mun orang tak tong hitungan, insya Allah berkah akan timbul dari sana, karena dia tidak tahu. Barokah itu datangnya dari Allah. Well, leca uming morning sini katanya. Contoh. Kula senika. Mangken kula benikan sombong. Kantong kula nika. Enten beri paringi sambian nika. Kantong saya ini, saya memang sudah menyediakan uang. Saya tidak tahu jumlah uang saya berapa. Tidak pernah menghitung. Benih itu 1 juta. Mari luang. Oh, kare sangat sekat. Oh, kare. Ya tak ada. Karena memang di pikirannya sudah matematika 1 juta diambil 50.000, ya jelas tinggal 150, diambil lagi 100, ya jelas tinggal 850, karena matematikanya sudah ada di sini. Tapi kalau kalian hilangkan matematika itu, berkah Allah yang ada di keyakinan kita, taruhan di bulan dulu. Kuliah teman menyampaikan ini di Duri Timur. Waktu itu si komentar Mardui. Taruhan apa? Kita ben. Empon tadi orang itu saming jeromnya. Saming jeromnya. Enten gue lebih harus Pak Mardui ikutan. Kita kok sampean nggak nikel ya. Ada sebuah riwayat begini. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu kan istri Rasulullah. Mesti diberi belanja. Kan belanja itu berupa bahan mungkin ya kurma atau apa, orang yang ngedure ini beres.
beras ini kan mau naik takal ini bangki angkau beli segemi kilo kata anak 2 kilo bitong matematika kan apa segemi kilo kalah 2 ya jelas kan itu lekor matematika kan aja lah nih pikir apa bedereng meninggal mati koleman keluar 2 kilo boleh kalau lekor orangnya 2 ya tadi selekor aja lah matematika kan ini kan keberadaan yang realnya jelas berkurang. Pon lihat ada berkah Allah yang ada dalam pikirannya. Jelas aku orangnya kan. Terus, kemudian ketemu ya, banyak atana, kalah 10 kilo. Ya jelas karena sudah. Matematika kan terus aja lah. Yang ada dalam pikirannya, mungkin ini kebi Allah yang ada dalam kenyataannya. Coba aja hitung. Oleh sesat terus habis ini. Bener yang mati dia ngalak berapa jadi pikir ya kurangin pakai tulis catat ada nilai keberkahannya sudah tidak ada karena keyakinannya sekarang sudah pada matematika. Jadi orang Islam kita harus ada alladzina yu'minuna bil ghaibi, harus iman, percaya dan yakin kepada sesuatu yang gaib. Apa yang gaib? Ya banyak, diantaranya adalah adanya berkah, karena berkah itu adalah khairul ilahiyun, sesuatu kebaikan yang datangnya murni dari Allah dan siapapun tidak akan bisa menebak. Ini kesuatu beda pikir. Semuanya harus realistis ya kalau manusia hanya kekuatan akal kita itu sampai seberapa kepintaran dan kekuatan akal kita untuk menebak sesuatu, padahal semuanya pemberian Allah nih kan. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Di kula men sampean ki ditong. Nih kan. Aja tong ditong. Keng kadang beda ki arahnya. Tapi ditong ada masih gula beda. Jadi mama lagi beda saya lakon apa, lakon sate, oleh sudah letak usaha bitong udah sabar lagi. Beda anak minta mau beli pentol beli 10.000, empon tak usah kurang lagi. Gila berapa kan? Hitung anak 10.000 ada. Pah datang kiai ini di Madura, aduh ya luang boleh satu sih. Umpama. Mungkin umpama. Jangan pernah menghitung. Buktikan, makanya kan saatnya kita ini kan mulai menghilangkan mulai mendekat dan mulai menanamkan adanya keberkahan ini kan. Kau tuh mulai ditanamkan. Kita kula dalam tahap belajar juga, dan kula meningin kepenteran kat ini kan. Saya dalam usaha juga untuk menanamkan hal itu. Jangan meninggalkan Allah dalam kehidupan kita. Ketika sampean diberi keleluasan oleh Allah, tadi saya baca hadisnya, ajaban, takjub dan heran. Li amril mukmin, seorang mukmin ini sesuatu yang dia punya urusannya selalu ajib, di luar nalar, tidak realistis, karena apa? Inna amrohu kullahu khairun, semuanya baik. Ketika dia diberi nikmat oleh Allah, kemudian dia bersyukur. Pantas, tinggi. Saya beri nikmat, patah syukur, alhamdulillah, tinggi. Jangan hilangkan pemberian Allah dalam nikmat itu. Terkadang kita ini begini. Saya tak nganggap Allah ini Tuhan kita. Semuanya menganggap Allah Tuhan kita. Engki lah kan. Qalu rabbunallah lah kan. Ken istaqomun ini kadang-kadang tidak dilanjutkan. Ketika ditanya, kamu alhamdulillah dapat penghasilan berapa malam ini? Alhamdulillah banyak pembeli malam ini. Biasanya 2 buk tak ada makin kurang. Bisa kayak. Nah, makin jawabannya bagaimana? Ya, orang engkau kerja keras kayak. Nah, orang engkau saya macam hasbunallah wa ni'mal wakil salah ngapuk kayak. Engkau salah aku mulai dari oke. Kapan kata Allah seisah benar? Pertama kali, alhamdulillah di Allah kita paling lancar. Sini ketok pengakuannya di santen nikmat. Mau nikmat itu alhamdulillah lancar tadi. Alhamdulillah kan ini kan. Mangken yang kedua, wa in asobat budurro. Ketika seorang mukmin dia terkena musibah, bagaimana? Fasober, apakah sabar, apakah mengeluh? Ini ketok.
kebanyakan dia akan mengeluh walaupun rengeran. Mengeluh. Dia jadi dengan kok satu soki mulai bulan, mulai kimon tuh. Sampai mangke talam ki soki pah bila waktu nari ya. Pangeran saya tuh, sabri saya tuh. Mon orang abri minta nikah, kenapa Jepon sabare? Beri benar-benar alhamdulillah. Kita akan ngatur. Sampean ngemis, Pak, seikhlasnya Pak. Beri saya beri 2000 apa Pak? Lah kita akan lagi. Ini kan nyaman abri ngatur. Jatuh. In asobathu sarro, maka dia syakar, bersyukur. Ketika dia asobathu dharra, kena musibah, kena ujian, maka dia sabar. Fakana khairun lahu. Itu kebaikan semua buat dia. Terus mau kemana coba? Kita diberi musibah oleh Allah umpama. Karena masing-masing punya musibah, insya Allah. Musibah besar, musibah kecil, tapi mudah-mudahan musibah yang datang bukan untuk ditinggalkan, tapi kita hadapi. Mudah-mudahan Allah beri solusi yang terbaik. Itu dong. Ini kan solusi. Pernah seseorang begini, ketika takdir Allah menakdirkan kita, umpama lagi cetak nih kan, kepala kita ini ada mungkin batu terjatuh segenggaman tangan. Kepala cetak ini lumayan muntek sih, jelas. Itu takdir Allah umpama. Tapi kalau minta kepada Allah kita, ya Allah, waqina syarra ma qadait. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada. Ya Allah, hindarkan kami dari kecelakaan, dari celakanya kodokmu. Paham ya? Maka kalau memang betul-betul batu yang segenggam ini akan jatuh ke kepala kita, maka Allah akan tetap jatuhkan, tapi tak langsung bungkul nikah. Ini keker boleh kan seperti ini ya di bawah keker boleh kerasa tak kerasa untuk langsung perkembangan ini kan lumayan puncak. Makanya kita harus tahu bahwa Allah nih kan akan selalu bisa apapun nih kan. Yamhullah ma yasha wa yusbit fa indahu umul kitab. Mungkin apa yang terjadi pada kita ini sebenarnya adalah tergantung kita juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau saya mengartikan, mohon maaf ada para kiai, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kebanyakan orang mengartikan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia sendiri yang mengubahnya. Kalau saya ada versi beda. Karena kalau begini terkesan ke saya, konotasinya adalah Allah berarti tidak punya kekuasaan, tidak punya hak untuk merubah nasib seseorang, kecuali dia sendiri yang mengubahnya. Itu kalau saya bukan begini. Allah tidak akan mengubah ma. Apa ma ini? Ma ini ada dua. Ada nikmat pakai ain, nikmat. Ada nikmat pakai kof. Mun nikmat pakai ain itu kenyamanan, mun nikmat pakai kof itu berarti coba. Allah tidak akan merubah ma nikmat sebelum sampean atau nikmat semakin gula tentang sakit umpama. Bikomin dalam satu hatta yughayyiru, sampai dia sendiri mengubah nikmat itu menjadi laknat atau dia mengubah nikmat menjadi nikmat. Makin senikah. Kalau sampean iparengin sehat walafiat. Allah tidak mencabut nikmat sehat sebagai sampean kecuali sampean tibi yang mengabaikan nikmat itu tidak kita syukuri, maka akhirnya Allah cabut nikmat itu. Jadi Allah tak zalim. Kita diberi kesehatan, kemudian sakit. Apakah Allah zalim karena kenikmatan sehat itu dicabut oleh Allah? Tidak, tapi kita yang lalai. Jadi penyebabnya aku lebih sampean dia. La yughayyiru ma biqaumin. Napa ma artinya? Ma kita artikan nikmat. Kita sakit, kering, kening musibah, gusuran. Napa ki? Ocor. Ajual es cair kafe. Pelanggan mulai.
napa boleh pelanggan ngale banyak. Itu adalah nikmat. Nikmat ini kan bagi sebuah cobaan. Nikmat ini oleh Allah tidak akan dicabut sampai kula ben sampean hatta yughayyiru. Kita rubah nikmat tersebut menjadi nikmat. Cara nah canggih. Sabar, tetap menerima. Insya Allah akan ada saatnya Allah akan rubah, karena Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiruha bainan nas. Itulah hari-hari di mana nudawiruha, saya gonta-ganti manusia. Tak ada cerita manusia nyaman melulu, karena memang wa tilkal ayyam nudawiruha bainan nas. Saya menggonta-ganti itu bainan nas. Wa tilkal ayyam, itulah hari-hari, masa-masa di mana aku gonta-ganti. Kadang dia gembira, kadang susah dia. Kadang dia susah, dia gembira. Itulah manusia. Itu pun sunatullah itu. Jadi jangan berharap kula bang sampeyan seneng melulu, jangan berharap. Capon kula Ibrahim nih seneng. Pak kebara, ada di bara kata Timur. Kata Timur kebara. Tahu salah kok tibi, apa tadi? Tapi umpama urusan si Ibrahim begitu dan kula insyaallah kula tak kira betul. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Saya pantasnya diberi urusan nikah. Cisar mati pantasnya diberi urusan nikah. Empon nikah pun dinikmati. Bagaimanapun kita akan lari, itu akan tetap tidak akan tercabut dari kita sampai hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sinikah. Maka tenggulah selanjutnya atas nama pribadi dan atas nama perwakilan dari semua jajaran pengasuh dan muassis di Pondok Pesantren Nong Gunung umumnya dan Pondok Pesantren As-Salafil Bayyaki khususnya, ini menyampaikan apresiasi dan kita berdoa bersama mudah-mudahan kehidupan kita selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka kita perjuangkan, kita khidmahkan, kita wakafkan pikiran dan tenaga kita satu-satunya untuk pesantren dan guru-guru kita. Seumpama sekarang ini yang ada hanya saya umpama. Sampai lecek tak mantap aku gula, ini pun tak napa. Tapi yang kita lihat adalah beliau, Kiai Haji Syarqawi. Kita lihat beliau, muassis atau pendiri Pondok Pesantren Al-Bayyaki. Ya ini beliau, Kiai Haji Bayyaki. Mun sampean tak ndek ke gula nikah mohon. Senikah. Kan senikah. As-Salafi Asyuti Al-Akrami yang sekarang Ki Bustomi. Wah, mudah heluk ya ini. Tak mantap sekali. Lihat Kiai Sayuti, lihat Kiai Akrom. Malai oning bahwa Kiai Sayuti selaku pendiri Pondok Bere mereka adalah saudara seteretana dengan Nyimuna Ummina Kesarkawi. Setereta. Makin pengasuh di sana adalah Kiai Bustomi dan gula salah satu khotim di Pondok Timur. Menjadi dan gula gitu. Aneh kan? Mereka mangkan gula selalu mengangkat tema, selalu mengangkat nama bukan Al-Bayyaki dan As-Salafinya, tapi yang selalu angkat, yang saya munculkan adalah Nong Gunungnya nih kan. Karena kebanyakan orang ini dimanapun itu nama pesantrennya dia tidak hafal, sampai alumninya sendiri kadang tidak tahu, kelerok ibunya. Pesantren bulan. Beda si oning setanya apa nama pondok pesantren bulan. Terkadang banyak yang tidak tahu bahwa namanya Al-Mubarok. Oh ini bulan. Pondok Kacu, adakah yang tidak tahu bahwa Pondok Kacu itu apa namanya? Banyak setahun nih kadang. Oh ini kan Kacu, padahal Asirojin. Ini banyak saja. Lirboyo, tahukah nama Lirboyo sebenarnya? Yakin tak oning. Peloso oning Al-Falah. Banyak. Sarang beda oning. Wong lah sarang. Padahal Al-Anwar, Mahadil Ulumi Syar'i, Mahadil Ilmi Syar'i. Banyak. Al-Hidayah. Banyak nih. Maka makin dan gula akan mengangkat nama dari daerah kita. Sekalian dan gula hadir dekat itu stok banyak jangan sih mungkin lajuna dari daerah masing-masing, tapi seporana
dan kula tidak bisa berlama-lama karena contoh santri kayak itu ada teh. Memang benar santrinya kemun kiai mios bunga. Malah tanya aki ke alumni seperti coba bere kiai bila ku bere manter ki abit engki tapi ten kula punten walaupun ten kula rek adisa tak kira nang tapi apapun iki saya nikmati tapi pada juga dan kula bisa saja berlama-lama di sini nyaman lan jalanan tanpa tanggung jawab mau tamoyan pi biar kok roban bisa kali ten kula sebulan 2 bulan apa aja konten kula tapi dan kula harus salah kayak itu amanat yang telah sampean titipkan kepada saya di dong kuno muntah elatini dengan baik semampu saya kula tuh serasa tapi itu semampu saya maka dan kula menyampaikan bahwa kita dan kula panjenengan kepada pesantren Nongkunon dan pesantren yang lain itu dalam rangka juga memberi kontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mungkin saya karena saya mungkin dianggap muallim atau guru ya saya akan laksanakan dengan semampu saya sebagai muallim. Ada di sana santri sebagai muta'allim. Kemudian ada majelis matayeh yang kemudian membuat kurikulum pembelajaran yang disebut dengan metode atau manhaj atau minhaj. Ini harus diatur. Kalau cuma guru, murid dan manhaj atau metode kurikulum yang berjalan tanpa dibantu dan ditopang oleh bantuan para alumni dan simpatisan muhibbi, maka kita tidak akan berjalan. Maka perlu adanya wasit, wasitoh atau perantara atau humas bahasa. Kok tuh badan? Sampean bal-balan tak ada wasit aja repot. Dan badan akan diharapkan Cakaca Hasbi Jawa Barat, Cakaca Salam Jawa Barat menjadi bagian-bagian dari Hasbi yang lain itu bersatu padu bagaimana caranya memelihara dan melestarikan pondok pesantren di mana kita ditempa menjadi orang yang berguna mau tidak mau sedikit ataupun banyak kita pernah ditempa menjadi orang yang berguna di sana. Anggaplah di kebalis jasa bukan materi segalanya akan tetapi pemikiran dan kerenaan estok ini saja parlon. Mika umpamah bede cakancak negrup selalu melayangkan bagi pada penggalangan dana. Saya memang tidak berkomentar karena memang dan gula akan membiarkan bagaimana Hasbi melangkah. Silahkan, saya akan memantau. Jadi umpama beda mungkin pon apa aja pon sambil kita boleh tidak bisa panjang lebar maka insya Allah kita ketemu di lain waktu mudah-mudahan sejajar paringan sehat walafiat umur silajem si barokah amin Allahumma amin cepon zurgiban tasdad huban ziarahlah berkunjunglah jarang-jarang insya Allah akan tambah cinta rang-rang boy tapi insya Allah tambah lebur tambah senang kan ini gelap benar menawarkan ketika pas di Jawa Barat apa 2 tahun 3 kali apa 2 tahun sekali apa 3 tahun sekali coba dan gula setahun sekali yang saus dan gula tak buat saya seneng ya tol monolog gula sini gak berangkat jam 10 jam 11 11 12 13 15 kan kalau 4 5 6 detok belum coba gula pagi depan ternyata pagi ini kaki badan kayak tegal aduh pijak jauh dengan abang dia boleh kadung lah jauh terus lagi jauh ningali nang apa nang kilometer kisah ki orang 350 kilo aku jauh aja tapi jauh nikah tidak apa-apa yang penting dinikmati ini saat lu bubuk dari ankum litakrobu saya akan pilih tempat tinggal yang jauh supaya kamu lebih dekat di hati kan saya karena beren nih kamu semak neng jarak maka biasanya tak pada ikan dekat mungkin apa lolo tapi kan dekat tapi mon tak saat lu bubuk saya akan mencari tempat yang jauh dari si dia supaya dia tambah dekat karena semakin kerong nih kan ngejek jauh nih kan apa sih penting kecintaan kita kepada sang guru ampun simbol dan gula pun jadi simbol tak nampak akan kecintaan kita kepada guru-guru kita dan gula ini ngakain terus saki perjuangan beliau ngereng dukung kita gula
Matur sekakong atas perhatianipun dan kaula Habib terutama nyuwun pangapura iki. Antum saya gaduh-gaduh bahasa Madura, bahasa Indonesia. Doanya Bib mudah-mudahan ini teman-teman ini tetap semangat dan selalu tersenyum Bib. Ya. Di balik muka yang tersenyum itu tersimpan harapan yang cemerlang Bib ya. Karena kalau muka yang selalu cemberut itu menyimpan masalah yang akan terus dihadapi, tidak akan pernah selesai. Jadi wa idzan tusibka khososatun fatajamali. Ketika kalian diberi musibah oleh Allah fatajamali, maka piapitan meganda nganten. Dan gue terus serang. Kan apa dia boleh? Gue kecelakaan ya kan. Harang atanyaki kemaju gini kan. Arah setan di alam deh. Mobil rosak kepi, pesel luang, abek sakit kepi tadi. Tapi buat apa? Dan gue ketemu orang nilpuni bini aku nak gelak dan. Gelak. Biar gelak pada. Padahal dan gue kecelakaan. Karena apa? Dengan saya bersikap seperti itu, insya Allah akan mengurangi permasalahan yang berada di sini. Nih, sambil letak di pesel. Makin nyuruh orang tak akan berdengar di pesel. Oke. Kira lah mesem sini kak. Mudah-mudahan mesem sampean ini akan cepat menyelesaikan masalah nasam dia. Sini kak. Karena kullu ma'rufin sedekah. Tabassumu kaki belawji abika sedekah. Sampean di depan orang senyum ke pun sedekah. Sedekahnya ketat pool belah. Sini kak. Maka nak beri saya tadi. Lah senyum betul. Sedekah. Tabassumu senyumnya kamu di depan teman kamu, di depan saudaramu, itu menjadi sedekah darimu buat dia. Sementara kita yakin as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala atau menjadi tolak bala. Kinikah dari kau saya bisa sampaikan nang kesempatan mangken, mudah-mudahan akan banyak kesempatan di lain waktu. Secara khusus saya sampaikan permohonan maaf kepada teman-teman dari organisasi lain yang juga sempat hadir menjadi tersendiri bagi kami, itu adalah support untuk kami melangkah lebih baik. Dan teruntuk tuan rumah yang saat ini ditempati, insya Allah mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih banyak. Cepon panitia apa boleh tak ngalah biaya cepon. Tapi tidak apa-apa, itu memang sudah konsekuensi. Kan bisa tempatin, bisanya bagi kalian. Insya Allah dan gue yakin tuan rumah atau orang banyak gitu. Kan kunci pun gelap, tadi matematika karena tak aku kalkulator. Insya Allah berkah Allah akan segera turun. Ini kan. Sepenting ya, yakin. Kullu man lam yattaqin lam yattaqin. Oke. Ijazah minakan rosaki dari Rukuru dan gula-gula silahkan panjenengan menepi yakin bisa dilaksanakan, dan gula juga alaksanaki. Kita berlomba-lomba kapan kita nyampe ke tanah suci. Yang lebih duluan berarti itu berarti menghafalkan terlebih dulu. Mungkin kontak dengan guru si abri ijazah ini kan lebih awal. Oke, tidak apa-apalah. Yang penting apa? Kita tetap tersambung dengan guru tanpa pamrih. Pasrahkan kepada Allah apa berkah yang diberikan kepada kita. Yang penting kita laksanakan kewajiban khidmah kepada pesantren, guru-guru kita, dan pada orang tua dan ahli ilmi dan pesantren di mana kita berada. Semua pesantren tujuannya sama, yaitu ihla'i kalimatil. Semua pesantren boleh membanggakan pesantren masing-masing, akan tetapi kita satu tujuan. Pesantren ini bangga dengan pesantrennya, wajib itu. Nong Gunung bangga dengan Nong Gunungnya, wajib hukumnya. Wajib tanah apa? Sanjung setinggi-tingginya, tidak apa-apa, tapi jangan merendahkan yang lain. Ini kasih Allah. Nabi Muhammad SAW bangga karena dengan peristiwa Isra Mi'raj menerima perintah sholat, beliau naik ke Mustawa, dijemput dengan buruk. Bangga Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Yunus alaihissalam? Dia munajat kepada Allah di dalam dasar laut, di dalam perut ikan non. Kita tidak boleh singkat. Nabi Muhammad kena panggil pangeran kok atau Nabi perintah sholat. Nabi Yunus kakak juga lejek sini.
Kalaban kakan cukup, tal cukup Nabi Yunus nih kan bisa bermunajat langsung kepada Allah melalui la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ternyata di balik musibah ada kebungaan. Asalkan disikapi ngaki hulu bisa. Nabi Yunus nih, Nabi Muhammad engki untuk menerima pinta sholat, beliau dijemput dengan buruk malaikat ki yasain ki beri ki yasain atena ki buka langit apa yang betul ki ngimamin ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa melalui tahapan-tahapan yang selalu membanggakan dan menggembirakan. Tapi Nabi Yunus kata mana Pak? Melalui musibah akan cukup. Tapi dengan hal itu, di balik itu beliau bisa bermunajat kepada Allah. Jangan lepain dua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kaito juga minangka ijazah dek sampean selalu susah nih kak baca deh kak. Jangan lepas Fatihah Nabi Yunus alaihi salam. Insya Allah sampean cepat keluar dari masalah sampean. Kepanggil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bacaan ini kan mungkin telah lama kita baca, telah lama kita dengar, akan tetapi persambungan ke Nabi Yunus kita insya Allah. Makanya kita mulai dari itu bahwa itu adalah tasbih Yunus dan itu diijazahkan kepada semua orang muslim termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali itu kita berdoa bersama-sama dan boleh nyuwun barokah ke Al Habib Abdul Rahman untuk menutup dengan doa ini.